adik-adik di rumah udah siap belum mau mengikuti ibadah hari ini? Lo seharap adik-adik di rumah sudah siap, duduk dengan baik, bawa buku catatannya dan Alkitabnya. Lose mau kasih tunjuk adik-adik, ada gambar. Ada gambar matahari, ada burung, ada apa lagi nih Lose? Ada bunga Lose. Nah, adik-adik kalian harus bersyukur nih kalau kita masih bisa melihat matahari, lalu kita bisa mendengarkan burung berkicau, terus kita bisa menghirup bunga. Nah, kalau kita bersyukur, kita sama-sama yuk kita mau pujikan matahari bersinar. Kita mau lipat tangan, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami dapat beribadah kepadamu dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Lose Yunita, ya, Lose. Hari ini bersuka cita nggak? Tentu dong Lose, bersuka cita. Wah, kalau bersuka citanya ini kenapa Lose Yunita? Soalnya kasihnya Tuhan itu diam di dalam hati kita, adik-adik. Oh ya, benar juga yang dibilang Lose Yunita. Adik-adik di rumah sama Lose Yunita, gimana kalau kita pujikan lagu adalah sukacita? Yuk, sama-sama Lose kita pujikan sukacita. Adik-adik sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik disilakan untuk duduk kembali. Nah, tiba saatnya bagi kita semua untuk memberikan yang terbaik. Papa Mama boleh membantu untuk mentransferkan uang persembahan ke rekening gereja, atau uang persembahan adik bisa simpan dulu di rumah. Nanti jika tiba saatnya kita ibadah tatap muka di gereja, bisa diserahkan kepada gereja. Mari kita pujikan lagu Berilah yang Baik. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Tuhan, ini persembahan kami yang terbaik dari kami. Tuhan, kiranya dapat bermanfaat bagi kerajaan-Mu di bumi ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan semua di tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, lo saja adik-adik di rumah pujikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Shalom adik-adik. Nah, gimana nih kabarnya semuanya? Lo harap semuanya baik-baik aja ya. Hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati supaya kami dapat mendengarkan firman dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa.
Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam kitab Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Tapi Lause akan bacakan ayat 1 sampai ayat yang ketiga aja ya. Matius pasal 13 ayat 1 sampai 3. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Wah, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang bahwa Tuhan Yesus sedang memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Kira-kira Tuhan Yesus cerita tentang apa ya adik-adik? Perumpamaan apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada banyak orang? Nah, kita lihat video berikut ini ya. Dari video tadi kita bisa tahu ya bahwa Tuhan Yesus menceritakan tentang perumpamaan. Perumpamaan apa? Yesus berkata bahwa benih, tadi kan adik-adik lihat di video ya, ada benih yang disebarkan. Benih itu adalah firman Tuhan, tetapi tanah-tanah itu adalah hati kita. Nah, bagaimana sih hati kita kalau mendengarkan firman Tuhan, kalau ditabur sama firman Tuhan? Bagaimana hati kita? Apakah hati kita menerima atau tidak? Nah, coba adik-adik perhatikan firman Tuhan hari ini. Kita mau mendengarkan supaya kita tahu hati kita kalau mendengarkan firman Tuhan itu seperti apa. Mau menerimakah atau menolak? Nah, kita lihat video berikut ini. Nah, adik-adik, itu adalah benih yang jatuh di pinggir jalan. Banyak orang yang berlalu lalang melewati jalan itu adik-adik. Sehingga benih yang jatuh di pinggir jalan itu tidak bisa tumbuh. Dia mati, tidak bisa menjadi tanaman. Dan juga burung-burung pun memakan benih-benih itu adik-adik. Sehingga benih-benih itu pun mati dimakan oleh burung tersebut. Sehingga juga tidak bisa menjadi tanaman yang berbuah. Nah, bisa dilihat ya adik-adik, video yang tadi adalah benih yang jatuh di pinggir jalan. Kalau kita lihat, benih itu jatuh di pinggir jalan, dimakan sama burung. Artinya apa loh, Artinya bahwa adik-adik kalau mendengarkan firman Tuhan tidak sungguh-sungguh, bahkan adik-adik tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau misalkan adik-adik lagi ibadah online nih sekarang, adik-adik ibadahnya sambil tiduran, malas-malasan, atau jalan ke sana, jalan ke sini. Atau mungkin juga adik-adik mendengarkan firman Tuhan ini sambil makan. Wah, adik-adik ini sedang mendengarkan firman Tuhan atau sedang menonton film. Apakah sikap seperti itu adalah hal yang baik? Nah, tentu tidak adik-adik. Tuhan tidak akan senang kalau melihat adik-adik di rumah mendengarkan firman Tuhan itu dengan malas-malasan, bahkan tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Bahkan mengerti pun tidak mau. Mendengar aja tidak mau, apalagi untuk mengerti firman Tuhan. Nah, sekarang kita lihat video yang berikutnya. Nah, selanjutnya benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Di sana tanahnya tipis adik-adik. Dia bisa tumbuh menjadi tanaman. Tapi apa yang terjadi ketika matahari terbit adik-adik? Tanaman ini menjadi layu. Dia nggak kuat.
dia haus adik-adik. Dan tanaman ini menjadi tanaman yang kering, tidak bisa bertumbuh dengan baik. Dan akhirnya tanaman ini mati adik-adik. Nah, video yang berikutnya kita bisa lihat adik-adik. Benih-benih itu jatuh di tanah yang berbatu. Tanahnya sedikit. Kita bisa lihat ya, tanamannya kalau tumbuh itu layu, kering. Nah, maksudnya apa loh, Maksudnya adalah kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi kita nggak mau mempelajari firman Tuhan. Contohnya seperti apa? Contohnya nih, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi kita setiap hari nggak mau baca Alkitab, setiap hari nggak mau berdoa. Bahkan 1 minggu sekali saja kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu melalui ibadah sekolah minggu. Apakah hati seperti itu Tuhan akan senang? Tentu tidak adik-adik. Tuhan tidak akan senang melihat adik-adik seperti itu, hanya mendengarkan firman Tuhan saja pada saat hari Minggu. Nah, coba kita lihat video yang selanjutnya. Sebagian lagi benih-benih itu jatuh di tengah semak berduri adik-adik. Tapi apa yang terjadi? Benih-benih itu semakin hari, semakin bertambahnya waktu, benih itu tumbuh menjadi tanaman yang sangat cantik. Tapi ada semak durinya juga. Apa yang terjadi? Semak duri itu menghimpit tanaman yang sangat cantik itu, sehingga tanaman itu menjadi mati adik-adik. Nah, video selanjutnya kita bisa lihat adik-adik. Benih-benih itu jatuh di tengah semak belukar. Artinya apa loh, Artinya adik-adik mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Adik-adik tahu, mengerti firman Tuhan itu, tapi adik-adik tetap melakukan dosa. Wah, hal tersebut apakah baik di mata Tuhan? Tentu tidak. Adik-adik mendengarkan firman Tuhan setiap hari, bahkan membaca Alkitab, berdoa, tapi tetap melakukan dosa. Adik-adik tetap malas, adik-adik tetap suka marah, suka membantah orang tua, bahkan suka berkelahi sama saudara sendiri. Nah, hal tersebut Tuhan juga tidak suka. Bagaimana dengan hati kita adik-adik? Apakah kita juga sama seperti itu? Seperti benih yang ditabur di tengah semak belukar? Kita lihat sendiri hati kita seperti apa ya. Sekarang kita mau lihat video yang terakhir. Sebagian juga benih-benih itu jatuh di tanah yang subur. Benih-benih itu tumbuh menjadi tanaman yang sangat indah dan sangat cantik. Tanaman itu tumbuh menjadi sangat besar adik-adik. Mereka berbuah sangat banyak. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Wah, banyak ya adik-adik. Nah, video yang terakhir ini benihnya jatuh di tanah yang subur adik-adik. Artinya apa loh, Artinya adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik, mau memahami firman Tuhan, dan mau melakukan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga adik-adik berbuah melalui firman Tuhan yang disampaikan. Firman Tuhan tertanam di dalam hati adik-adik. Nah, apakah hati adik-adik seperti ini? Kalau hati adik-adik seperti itu, maka Tuhan Yesus akan senang melihat anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, anak-anak Tuhan yang mau taat akan firman Tuhan, mau mendengar firman Tuhan dengan baik, mau memahami firman Tuhan dengan baik. Nah, jadi adik-adik, kira-kira hati kita seperti apa? Apakah seperti benih yang ditabur di pinggir jalan, atau hati kita seperti benih yang ditabur di tanah berbatu, di tengah semak belukar, atau di tanah yang subur? Nah, coba kita koreksi diri kita sendiri ya.
Tapi adik-adik, kita mau belajar untuk menjadi hati yang seperti tanah yang subur. Kita mau mendengar firman Tuhan dengan baik, menerima firman Tuhan dengan baik, supaya firman itu tumbuh di dalam hati kita, supaya berbuah menjadi anak Tuhan yang luar biasa, anak Tuhan yang mau taat sama Tuhan. Nah, firman Tuhan sampai di sini, jangan lupa adik-adik untuk menghafalkan ayat hafalannya ya. Nah, kalau sudah selesai, kita mau tutup dalam doa. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan mengenai perumpamaan tentang benih yang ditabur di dalam tanah yang berbeda-beda. Biarlah Tuhan hari ini kami belajar untuk menjadi tanah yang subur. Biarlah hati kami mau menerima firman Tuhan, mau mendengar firman Tuhan, dan mau taat akan firman Tuhan. Biarlah kami dapat menjalankan kehidupan ini sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, ibadahnya selesai sampai di sini, tapi sebelum itu jangan lupa ya untuk menerapkan firman Tuhannya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Yuk sama-sama sebelum kita mau selesai ibadah, kita mau pujikan terima kasih Tuhan. Kepada setiap murid-muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Thank you.